Hai, kenalin, aku Audi, Nurul Audi Baik Fatona, NIM 19043. Hari ini pengen ngejelasin ke kalian, kayak kalau misalkan kalian ternak babi, terus limbahnya itu diapain atau gimana kelolanya. Nah, yang pertama pastinya kita tuh harus tahu kan sifat atau limbah babi itu biasanya feses atau tinjanya. Nah, sifat fisiknya itu ada 3, yaitu bahan padat, yaitu biasanya kurang dari 85% air, ada semi padat 85-90% air, dan bahan cair yaitu lebih dari 90% bahan cairnya. Nah, yang selanjutnya ada sifat biologis limbah. Nah, sifat biologis limbah itu pada ternak babi itu biasanya bahannya organik. Nah, untuk feses yang keluar itu mengandung nutrien seperti natrium, fosfor, dan kalium secara alami yang diurai atau dirombak atau didekomposisi oleh mikroorganisme, nantinya menjadi bahan atau senyawa yang lebih sederhana. Nah, selanjutnya itu ada gas hasil feses. Nah, gas hasil feses itu ada apa aja? Yang pertama ada gas CO2 tentunya. Nah, dia tuh nggak terlalu berbahaya untuk ternak, kecuali kandangnya tertutup dan ventilasinya jelek. Kenapa? Ya karena nanti jumlah oksigen di ruangan tersebut tuh kurang. Nah, untuk keadaannya ya tidak terlalu membahayakan, tapi kalau misalkan terjadi heat stress atau stres panas itu dibarengi dengan kurangnya oksigen tadi dalam kandang, nanti akan menimbulkan keracunan karbon dioksida. Nah, selanjutnya ada gas metan. Nah, gas metan ini juga tidak membahayakan kepada ternak pada kandang terbuka. Namun kalau misalkan fesesnya itu terus ditimbun lalu tertutup, nanti akan meledak atau bila gas metan keluar itu akan mudah terbakar gitu, karena kan metan tuh flammable ya, bisa dibakar gitu, boom gitu. Nah, yang selanjutnya ada gas amonia. Nah, gas amonia itu yang baunya sangat menyengat dan dalam konsentrasi rendah itu bisa mengiritasi jaringan basah seperti mata, saluran pernafasan, serta mengganggu kesehatan dan performa ternak. Nah, selanjutnya ada gas hidrogen sulfida. Nah, yang ini tuh paling berbahaya dan dapat mematikan. Kenapa? Karena pada konsentrasi rendah itu pada konsentrasi atau terus menerus atau tinggi dalam jangka waktu pendek ini ya berbahaya jika terhirup. Nah, gas ini muncul bila membongkar timbunan. Nah, setelah tahu jenis-jenis dan sifat oleh limbah, selanjutnya pemanfaatan limbah dari ternak babi tersebut. Nah, unsur-unsur yang menunjang itu yang pertama ada volume berlebihan, yaitu masih mengandung nutrien, masih mempunyai nilai ekonomi. Yang kedua itu ada bentuk, yaitu pemanfaatannya ada menjadi pupuk kandang, pupuk kompos, atau pupuk bokashi, serta ada bisa menjadi biogas dan biomasa. Nah, cara penanganan limbah babi itu pertama kita kumpulkan kotorannya nih kan, terus dikeringin dengan sinar matahari. Nah, pupuk yang kering itu masuk kepada kampil lalu dijual. Nah, yang kedua itu hanya menumpuk kotoran lalu dikompos dalam bak, setelah penuh didiamkan lalu diolah. Nah, bagian padat menjadi pupuk padat, bagian cair menjadi pupuk cair, dan lalu langsung dijual. Nah, yang selanjutnya itu adalah limbah di bak dialirkan ke tangki penghasil gas. Nah, di sini nanti akan menghasilkan biogas bisa untuk penerangan, memasak, dan sebagainya. Bisa juga untuk lumpurnya itu untuk pupuk dan makanan limpah. Nah, makanan ikan. Nah, untuk selanjutnya itu ya limbah diberikan ikan dalam kolam. Sekian, terima kasih.